Shalom Papa Mama, adik-adik di rumah, apa kabarnya semuanya hari ini? Senang sekali hari Minggu ini kita dapat berjumpa di tayangan untuk ibadah sekolah Minggu hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, mari Kak Raymond undang untuk bangkit berdiri, untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Raymond berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah. Tuhan, kami tahu walaupun di rumah, Tuhan Yesus tetap hadir di hati kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Dan kami undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hari Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ya setiap kami, Papa Mama, Mbak Suster, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, papi mami, mbak suster dan semua yang menonton tayangan ini. Kakak percaya pasti kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah dan melompat untuk Tuhan Yesus. Amin. Yuk kakak undang adik-adik semua, papi mami dan semua yang menonton tayangan ini untuk kita bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Amin. Yuk mari sama-sama bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok kita dan kita adalah caranya. Amin. Yesus pokok dan katakan apa? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sama-sama dari awal katakan. Yesus pokok dan kita caranya. Katakan tinggallah, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya apa? Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi katakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan Yesus? Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kasih setiamu
Masih semangat, amin. Yuk mari kakak undang adik-adik untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Karena sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu, amin. Mari tutup matamu, berikan sikap yang paling baik karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan pada saat nanti Engkau menemui kami Tuhan, kami punya hati yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tangan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama katakan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, sama-sama angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Kebaikan-Mu nggak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Berjuang Sampai akhir ya Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Lebih lagi adik-adik, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. dengan lembut katakan,
Yesus dengar. Sampai Tuhan Yesus dengar. Yes, Jesus. Musik dengan lembut. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami punya Allah yang baik. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang setia. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami juga boleh punya hati yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau boleh tetap selalu menyertai kami. Selalu menyertai aktivitas kami. Mungkin kami ada salah sama Tuhan. Mungkin kami ada salah sama Tuhan Yesus. Tapi pada hari ini kami mau katakan, kami mau minta ampun sama Tuhan. Ayo adik-adik, kalau engkau ada salah, engkau akuin di depan Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Yesus yang bersihkan. Tuhan Yesus yang perbaharui hati kalian. Kak Edo berdoa, biarlah masing-masing dari kita itu punya hati yang baru. Mari adik-adik, akui kesalahan kalian. Kalau kalian ada salah, entah sama mama papa kalian, mungkin sama mbak kalian, mungkin sama adik-adik kalian, saudara kalian minta ampun sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh masuk dalam hati kalian adik-adik. Karena Kak Edo percaya ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian, hati kalian akan dipulihkan. Hati kalian akan diperbaharui. Makasih ya Tuhan Yesus, makasih buat lawatanmu. Yuk kita sembah Tuhan sekali lagi. Yuk kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang adik-adik ketika dengar kalian nyembah, ketika dengar kalian muji sama Tuhan. Itu menyukakan hatinya Tuhan. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan adik-adik, ucapkan ucapanmu, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus.
di tengah-tengah kami. Makasih ya Tuhan. Tetap jamah kami. Jangan jauh dari kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, kiranya Tuhan beri kami hati yang lembut. Ketika firman-Mu ditabur dalam hati kami, biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, biarlah hati kami selalu tertuju ke Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya nih? Kak Edo yakin kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, jadi hari ini Kak Edo mau bawain firman Tuhan yang judulnya kalian bisa lihat di layar ya. Apa bacanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Faithful. Oke. Nah, Kak Edo mau tanya nih. Adik-adik di rumah tahu nggak sih arti dari kata faithful itu apa? Nah, jadi adik-adik Kak Edo kasih tahu ya. Arti dari kata faithful itu adalah setia. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Setia. Oke. Nah, yang Kak Edo mau tanya, kalian tahu nggak sih arti dari kata setia itu apa? Nah, jadi Kak Edo kasih tahu ya. Setia itu bisa juga diartikan dengan kata taat atau patuh. Kalian udah tahu dong taat itu apa? Sebagai contoh nih, Kak Edo kasih contoh. Mama kalian manggil kalian kayak gini. Dek, ini mama ada bikin kue nih. Tapi kuenya mama simpen dulu di dalam kulkas. Nanti waktu mama pulang dari pasar, kita baru makan sama-sama. Oke? Terus kalian ngomong, oke mah. Terus apa yang kalian lakuin? Apa yang kalian lakuin? Kalau kalian gak taat, mungkin kalian mikir, aduh perut udah lapar nih, udah siang. Udahlah gak apa-apa lah, aku comot dikit kuenya. Nah, meskipun sedikit adik-adik, itu udah nandain bahwa apa? Kalian tuh gak taat. Gak taat sama apa? Gak taat sama perintah mama kalian. Tadi Kak Edo bilang di awal, setia itu sama dengan taat adik-adik. Jadi ketika kalian gak taat sama perintah mama kalian, itu tandanya kalian gak setia sama perintah mama kalian. Contoh lagi nih yang kedua, misalnya mama kalian ngomong, Dek ayo kerjain PR. Kan besok dikumpulin PR-nya. Terus kalian jawab, iya ma. Nah, tapi waktu kalian buka bukunya, tiba-tiba kalian dan tidur. Keesokan harinya nih, kalian ditanya sama guru kalian, Dek mana PR-nya udah dikerjain belum? Belum bu, aku ketiduran kemarin. Nah ini salah satu contoh bahwa kita gak taat. Gak taat sama apa Kak Edo? Gak taat sama tugas yang udah dikasih kepada kita. Nah Kak Edo tanya nih, tugas tiap masing-masing dari kita itu punya tugasnya masing-masing adik-adik, amin. Nah tugas dari mama papa kalian itu tuh ialah menafkahi kalian, bener gak? Menafkahi kalian, memberi makan kalian, menyekolahin kalian, amin. Nah lalu apa yang menjadi tugas kalian sebagai anak? Tugas kalian itu adalah belajar. Coba katakan sama-sama, 1, 2, 3, belajar. Oke? Nah ketika kalian enggak ngerjain PR kalian, itu berarti kalian udah enggak taat sama tugas yang harusnya kalian kerjain adik-adik. Amin. Nah Tuhan pengen kita ini punya hati yang setia. Hati yang setia terhadap apa Kak? Terhadap perintah Tuhan,
maupun tugas-tugas yang Tuhan kasih. Nah, sebelum Kak Edo lanjutin firmannya, Kak Edo mau nunjukin satu ayat hafalan nih. Yuk kita baca sama-sama ya. Bisa ditunjukin di layar, kita sama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin adik-adik. Nah, jadi adik-adik di Ulangan 7 ayat 9 ini dibilangin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tapi ada syaratnya adik-adik. Tuhan hanya menepati janjinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kepada orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, coba adik-adik cek di diri kalian masing-masing. Kalian udah taat belum sama perintah Tuhan? Kalian udah taat belum sama apa yang udah Tuhan tugasin buat kalian? Udah taat belum sama apa yang mama papa kalian nasehatin buat kalian? Amin. Karena Tuhan pengen kita menjadi orang yang setia, kita punya hati yang setia kepada Tuhan. Nah, ada satu tokoh adik-adik di Alkitab, dia ini diuji oleh Tuhan dari sisi kesetiaannya. Tuhan pengen lihat loh, ini anak suka nyembah Tuhan. Ini anak suka muji Tuhan dan selalu bersyukur hidupnya. Tapi Tuhan pengen lihat ketika dia dihadapin masalah, masih bisa gak dia setia sama Tuhan Yesus? Mau dengar ceritanya? Kita nonton sama-sama ya kisahnya. Ya, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda.
Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Kalian udah nonton filmnya? Tadi menceritakan tentang kisah siapa ya? Kisah siapa? Nabi Nuh, benar. Nah, pasti adik-adik udah gak asing lagi sama yang namanya Nabi Nuh, bener gak? Pasti kalian udah tahu. Nah, tapi ada satu poin yang mau Kak Edo sampein di sini. Tadi adik-adik, kalau adik-adik perhatiin filmnya, di akhir ceritanya dibilang bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan pelangi. Setelah air bah surut, Tuhan Yesus menunjukkan pelangi. Pelangi ini artinya apa adik-adik? Dibilangin di Alkitab, pelangi ini itu adalah perjanjian antara Tuhan dan manusia. Perjanjian tentang apa Kak Edo? Perjanjian bahwa Tuhan gak akan lagi mendatangkan air bah untuk membinasakan manusia. Nah adik-adik, ini adalah salah satu janji Tuhan. Ini adalah salah satu janji yang Tuhan kasih kepada Nuh pada zamannya. Tadi di awal Kak Edo ada sampein, di Ulangan 7 ayat 9 diomongin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang selalu menepatin janjinya. Nah ketika Tuhan ngomong sama Nuh, aku akan membuat janji sama kamu Nuh, bahwa aku gak akan mendatangkan air bah lagi untuk membinasakan umat manusia. Yang dimana Tuhan menunjukkan dilambangkan dengan pelangi. Yang menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia adik-adik. Amin. Bahkan kesetiaan itu gak cuma sampai situ adik-adik. Apakah kalian ingat bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita? Amin. Kemanapun langkah kaki kita melangkah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan selalu memelihara hidup kita. Lewat apa? Lewat mama papa kalian. Loh kok gitu kok? Kok gitu Kak Edo? Nah, kenapa kayak gitu? Mama papa kalian itu udah dipercayain sama Tuhan. Buat apa? Buat memelihara hidup kalian. Buat menjagain kalian. Sampai kapan? Sampai kalian bisa hidup mandiri adik-adik. Amin. Bahkan gak cuma sampai situ. Tuhan Yesus itu setia loh adik-adik sampai akhir. Pada saat Tuhan Yesus menebus hidup kita. Dan Ia mati di kayu salib. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada hidup kita. Pernah gak kalian berpikir, mungkin waktu Tuhan Yesus sedang dicambuk, mungkin waktu Tuhan Yesus sedang diludahin, Tuhan ngomong kayak gini, udahlah aku capek. Udahlah aku capek, ngapain aku menderita. Tuhan gak ngomong kayak gitu adik-adik. Karena apa? Tuhan sayang sama kalian. Dan Tuhan pengen menyelamatin kita dari yang namanya dosa. Caranya gimana? Yaitu dia harus mati di kayu salib adik-adik. Ini adalah bukti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Nah, yang Kak Edo mau tanya nih. Kak Edo kan udah nyampein bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Yang jadi pertanyaannya, kalian setia gak sama Tuhan? Apakah kalian juga setia sama Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, kamu buat bahtera ini. Buat apa Tuhan? Mungkin kita nanya kayak gitu kalau seandainya kita yang jadi Nuh. Tapi Nuh gak kayak gitu adik-adik. Apa yang dia katakan? Dia jawab, Tuhan, ya aku siap. Apapun yang Tuhan perintahkan kepadaku, aku siap. Makanya itu adik-adik. Nuh dibilang setia karena dia selalu memegang firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, dia selalu ngomong, ya Tuhan aku siap. Ketika Tuhan Yesus meminta Nuh bikin bahtera, Nuh langsung jawab, ya Tuhan aku siap. Nah contoh adik-adik, mungkin kalian pernah diminta tolong sama mama.
mama kalian ngomong kayak gini, "Dek, bantuin mama yuk cuci piring." Apa yang kalian katakan ke mama kalian? Apakah kalian katakan, "Iya ma, aku aja yang cuci piring"? Atau malah, "Enggak mah, capek, ngapain, aku kan habis sekolah, habis belajar capek." Kalian yang mana? Adik-adik tahu gak sih? Ketika Nuh jawab, "Iya Tuhan, aku siap." Dia tahu gak awalnya banget, Tuhan tuh mau pakai untuk apa sih baterainya? Tuhan tuh mau pakai buat apa sih aku disuruh bikin perahu yang sangat besar ini? Mungkin awalnya Nuh nggak tahu, adik-adik. Sama kayak kita adik-adik, ketika mungkin mama kalian nyuruh kalian cuci piring, kalian nggak tahu maksud mama tuh apa. Sebenarnya Kak Edo yakin, ketika mama kalian suruh kalian cuci piring, itu bukan nganggep kalian tuh sebagai pembantu, bukan. Tapi apa adik-adik? Biar kita bisa hidup mandiri. Biar kita itu bisa ngurusin diri kita sendiri kelak nanti ketika kita udah besar. Amin. Nah, sama kayak Nuh. Dia nggak tahu awalnya Tuhan tuh perintahin itu buat apa adik-adik. Tapi setelah Nuh ngejawab, "Iya Tuhan, aku siap." Baru, ini buat kamu loh sebenarnya. Ini buat kamu loh. Biar apa? Biar kamu nggak binasa. Karena manusia yang lain itu semakin jahat. Aku perintahin ini karena aku mengasihimu Nuh. Lalu apa yang dilakuin sama Nabi Nuh ketika Tuhan sudah berfirman demikian? Nah, Nuh setia dalam tugasnya. Jadi bukan cuma dia ngomong, "Ya Tuhan, aku siap." Dan gak ngelakuin apa-apa, malah tidur-tiduran. Enggak. Nuh gak ngelakuin itu. Ketika dia ngomong, "Ya Tuhan, aku siap," dia lakuin. Dia benar-benar lakuin apa yang dia udah ngomong, apa yang dia udah utarakan kepada Tuhan. Adik-adik, dia langsung ngambil kayu yang paling bagus, lalu dia potong, lalu dia rangkai menjadi perahu yang kokoh. Ini adalah salah satu bukti bahwa selain Nuh itu setia kepada firman Tuhan, Nuh itu juga setia terhadap tugas yang udah Tuhan kasih. Tuhan perintahin, dia lakuin. Bukan cuma dia jawab, "Ya Tuhan, nanti aja, tahun depan aku baru bikin." Enggak. Di saat itu juga langsung dilakuin sama Nuh adik-adik. Nah, mungkin orang-orang di sekitarnya mikir, ngapain ini, hujan aja enggak, ada air juga enggak, cerah-cerah kayak gini, ngapain si Nuh itu bikin perahu yang gede banget kayak gini. Wah, kayaknya udah gila nih si Nuh. Kayaknya si Nuh ini udah gila. Dia ditertawakan adik-adik. Pada orang di zaman itu, dia ditertawakan, dia dibilangin udah gila adik-adik. Tapi apa yang dilakuin sama Nuh? Apakah dia mendengerin omongan-omongan negatif dari orang-orang yang jahat? Enggak adik-adik, yang dia lakuin apa? Dia tutup kupingnya. Dia tutup kupingnya. Tapi dia pasang kupingnya untuk dengeran perkataan dari Tuhan. Yang mau Nuh dengar adalah firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan itu gak ada yang mencelakakan. Amin. Amin. Mungkin saat kalian sedang beribadah di sekolah minggu. Mungkin teman kalian, kakak-kakaknya udah serius kan. Angkat tangan, muji nyembah Tuhan. Ayo adik-adik angkat tanganmu. Tiba-tiba teman kalian yang kiri nyenggol kalian. Des, udahlah. Ngapain beribadah? Ini hari Minggu loh. Mending kita main. Aku tahu kamu kan di rumah dilarang sama mama papa kamu untuk megang gadget. Ini saatnya kita main game. Adik-adik, apa yang kalian lakuin kalau seandainya kalian diomongin kayak gitu sama teman kalian? Kalau kalian setia sama Tuhan Yesus, kalian pasti ngomong, "Nanti dulu lah, aku enggak mau dengar omongan kamu. Karena aku percaya Tuhan Yesus tuh mau ketemu aku. Dan aku nih sayang sama Tuhan Yesus." Wah, ketika kalian udah bisa ngomong kayak gitu, Kak Edo yakin kalian dahsyat banget pasti akan dipakai sama Tuhan. Amin. Sama kayak Nuh adik-adik. Nuh nggak mikir
kiri kanannya mau ngomong apa. Mau dia ngatain Nuh, mau dia tertawain Nuh. Nuh gak peduli. Karena yang dia peduli apa? Oh iya, Tuhan perintahin aku buat bangun bahtera. Itu yang aku pegang. Terserah kalian mau tertawain aku, terserah. Adik-adik ngerti ya sampai sini ya. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi? Mungkin ketika orang-orang itu udah ngetawain Nuh dan tibalah saatnya hari yang udah dijanjiin sama Tuhan Yesus, bahwa dijanjiin sama Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Lalu diperintahinlah hewan-hewan dan juga keluarga Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Air hujan benar-benar turun. Air hujan benar-benar turun. Di Alkitab dibilangin bahwa air menghujani bumi 40 hari dan 40 malam lamanya, adik-adik. Waktunya lama atau sebentar? Nah, ketika itu adik-adik, seluruh hewan yang merayap dan juga manusia yang ada di bumi itu semua dikatakan semua binasa, adik-adik. Tetapi yang selamat apa? Yang selamat hanyalah Nabi Nuh dan juga keluarganya, adik-adik. Bayangin kalau seandainya Nabi Nuh tadi di awal dia gak setia sama perintah Tuhan. Dia gak setia sama tugas yang dikasih sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin Nabi Nuh juga ikut binasa, bener gak? Tapi adik-adik, ketika dia mau setia sama perintahnya Tuhan, ketika dia mau ngelakuin apa yang Tuhan udah perintahin buat dia gak peduli kiri kanannya mau ngomong apa. Karena apa? Karena matanya, telinganya hanya fokus kepada Tuhan. Kita diluputkan dari yang namanya malapetaka. Nuh diluputkan dari namanya malapetaka. Amin. Nah, lalu adik-adik setelah air bahnya surut, ketika air bahnya surut, adik-adik, dikatakan di Alkitab bahwa Nuh setia beribadah kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat membangun mezbah. Di Alkitab dibilangin mezbah yang dibangun oleh Nuh itu sangat wangi sampai menyukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Nuh, Nuh, aku berjanji bahwa aku tuh gak akan membinasakan umat manusia lagi dengan air bah. Aku gak akan membinasakan umat manusia lagi. Sebagai bukti janjiku kepadamu, Tuhan menampakkan sebuah pelangi yang dimana ini merupakan lambang daripada perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Bahwa Tuhan gak akan membinasakan kita. Amin adik-adik. Nah, jadi inti dari cerita Kak Edo hari ini, itu yang pertama adalah kita harus setia untuk pegang firman Tuhan. Amin adik-adik. Sama kayak Nuh, ketika Tuhan ngomong, Nuh kamu bikin bahtera ya? Iya Tuhan, aku siap. Ketika mama papa kalian ngomong, ayo dek bangun, udah siang, jangan tidur-tiduran terus. Kalian langsung jawab, siap mah. Kalian langsung bangun, langsung beresin tempat tidur kalian. Amin, siapa yang mau kayak gitu? Kalau kalian mau kayak gitu berarti kalian udah taat sama nasihat orang tua. Lalu Kak Edo bilang tadi di awal, ketika kalian udah taat sama orang tua, berarti kalian setia terhadap perintah yang orang tua kasih. Amin. Nah, lalu yang kedua, Nuh juga setia dalam tugasnya. Maupun tugasnya seberat apapun. Mungkin kalian ngomong, susah. Aduh capek. Berat tugas ini. Adik-adik, tapi Kak Edo yakin, mungkin waktu mama kalian ngomong, ayo bantu mama, mungkin kalian ngomong, enggak capek, berat. Jangan, kita gak boleh adik-adik punya hati seperti itu. Karena apa adik-adik? Tuhan itu gak menyukakan hatinya Tuhan, amin. Hati yang setia seperti hati Nuh, itu adalah hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Amin. Siapa yang di sini mau nyenengin hatinya Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya, Kak Edo yakin. Amin. Nah, lalu yang ketiga,
kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kak Edo yakin nih, yang sekarang ini lagi di rumah-rumah, itu pasti adik-adiknya semuanya adalah adik-adik yang rindu ketemu sama Tuhan Yesus. Bener gak? Itu adalah adik-adik yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kak Edo yakin bukan cuman sekedar ikut-ikutan teman. Tapi Kak Edo yakin karena engkau sayang sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik yakinlah ketika kita setia sama Tuhan, maka Tuhan juga akan meluputkan kita dari yang namanya malapetaka. Amin. Sama seperti Nuh yang diluputin Tuhan dari yang namanya air bah, adik-adik. Amin. Oke. Nah, Kak Edo ada satu cuplikan film. Film ini mengisahkan tentang seekor anjing yang dimana anjing ini dia itu sangat setia, adik-adik, terhadap majikannya. Dia ini sangat setia, bahkan sampai ketika majikannya udah gak ada, dia tetap setia. Udah siap nonton? Yuk kita nonton sama-sama ya filmnya. Nah, adik-adik, suatu hari Profesor Parker namanya, dia itu ketemu sama anjing yang namanya Hachiko. Awalnya dia bingung, kok bisa ada anjing ini ya tadi di stasiun. Nah, akhirnya apa? Karena merasa kasihan, profesor ini ngebawa pulang anjingnya. Dia sayang banget sama anjing ini, adik-adik. Pokoknya setiap hari diajak main, dikasih makan. Bahkan adik-adik ketika profesor ini mengajar, itu anjingnya dibawa. Lalu dia kasih nama Hachiko. Setiap hari adik-adik profesor ini ngajak main. Nah, sampai dia mencari tahu ini asal usulnya dari mana sih. Mereka makan bareng, mereka tidur bareng, mereka main bareng. Setiap hari. Nah, bahkan ketika anjingnya udah gede, Hachiko udah gede. Suatu ketika adik-adik, profesor ini mau pergi bekerja. Tapi karena saking sayangnya Hachiko dengan profesornya, Hachiko ikut sampai ke stasiun. Nah, lihat waktu udah pulang, profesornya bingung, kok bisa ada Hachi ya di sini? Oh, ternyata dia ikut aku. Waktu aku pergi, Hachiko ikut. Waktu aku pulang, Hachiko jemput. Wow, kalian bayangin adik-adik, seekor anjing bisa ngelakuin hal itu. Pokoknya setiap hari. Dia pergi sendiri, dia ngejemput profesornya. Dan bahkan dia seolah-olah ngomong, hati-hati di jalan ya, aku nungguin loh. Sampai suatu ketika si profesor meninggal karena serangan jantung, adik-adik. Hachiko yang gak tahu apa-apa, Hachiko yang gak ngerti apa-apa, dia tetap nungguin. Loh, kemana ya? Kok belum pulang majikanku? Hachiko nggak tahu adik-adik bahwa majikannya udah meninggal. Dia tetap nunggu di tempat yang sama setiap hari. Dia nunggu, dia ngomong dalam hati, wah hari ini pulang nih, hari ini pulang dia. Aku yakin hari ini dia pulang. Lalu dia pergi ke stasiun untuk nunggu majikannya. Tapi ternyata dia nggak pulang juga. Hari demi hari, musim ganti musim adik-adik. Dia tetap nunggu, kok nggak pulang-pulang ya? Kemana ya? Sampai suatu ketika
Dia mejem, lalu dia ngeliat. Dia ketemu sama majikannya. Tapi adik-adik bukan di bumi, melainkan dia ketemu majikannya di surga. Karena Hachiko meninggal sambil menunggu majikannya yang gak kunjung pulang. Bahkan diceritain adik-adik, Hachiko itu nunggu majikannya selama 10 tahun. Dan kalian tahu gak? Umur anjing itu sebenarnya ya kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi bisa kita katakan seumur hidupnya dia itu nunggu majikannya pulang. Kapan ya pulang ya? Kapan ya dia datang ya? Nah adik-adik, yang Kak Edo mau sampein adalah seekor anjing dia bisa nunjukin kesetiaannya kepada majikannya. Karena apa? Karena apa? Karena majikannya itu sangat sayang kepada dia. Karena majikannya itu mengasihi dia. Tiap hari diajakin main. Tiap hari dikasihin makan. Tiap hari dielusin bulunya. Hal itu yang ngebuat Hachiko menjadi anjing yang setia. Lain dengan anjing yang lain adik-adik. Sama kayak Tuhan adik-adik. Tuhan udah nunjukin kasih setianya kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Dia rela disiksa. Dia rela dicambuk. Buat siapa? Buat Kak Edo. Buat mama papa kalian. Dan juga buat kalian. Ketika Tuhan udah bisa nunjukin kasih setianya yang begitu besar kepada kita. Apa balasan kita kepada Tuhan? Apakah kita ngomong, masih bisa lagi ngomong, "Dak mau ma, aku males beribadah. Dak mau ma, aku capek lah. Doa terus buat apa sih? Aku capek. Baca firman Tuhan, ngantuk. Buat apa sih?" Nah adik-adik, masih mau kita jadi orang yang seperti itu? Apakah kalian masih mau jadi pribadi yang seperti itu? Tuhan pengen, karena Tuhan udah nunjukin kasih setianya kepada kita. Tuhan juga pengen kita juga bisa nunjukin setianya kita kepada Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Yuk kayak diundang para WL dan imam-imam musik. Kalau kalian perhatiin adik-adik, kisah Nabi Nuh ini sebenarnya mirip banget sama apa yang sedang kita alamin sekarang. Bener nggak? Siapa yang di sini kalau setiap kali nonton berita ngomongnya, jangan keluar dulu, di rumah aja. Pasti sering dong dengar. Udah di rumah dulu, jangan ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman. Mungkin kalian ngomong, ngapa sih aku harus dilarang-larang kayak gini? Aku kan pengen ngumpul sama teman-temanku. Mungkin kalian pernah ngeluh kayak gitu sama Tuhan. Tapi kalian dengar baik. Nuh pernah gak sih dia itu ngeluh sama Tuhan? Dia ngomong, "Tuhan aku bosen di dalam bahtera ini. Tuhan aku jenuh di bahtera ini." Pernah gak? Di Alkitab gak dibilang, dia gak pernah ngeluh sedikit pun. Yang dia lakuin apa? Dia pasang mesbah Tuhan yang harum. Dan dia muji nyembah Tuhan. Adik-adik, mungkin kalian sekarang lebih enak zamannya dibanding zaman Nuh dulu. Kalian di sini ada TV, kalian di sini ada gadget, kalian bisa nonton. Coba kalian lihat di zaman Nuh, nggak ada adik-adik. Masihkah kita mau ngeluh sama Tuhan? Kita nggak bisa kontrol situasi yang sekarang, tapi apa yang bisa kita lakuin adik-adik? Kita bisa doa. Kita bisa doa, biar apa? Biar pandemik virus ini boleh cepat lewat. Biar badai ini boleh cepat berlalu. Amin adik-adik. Tuhan udah nunjukin kasih setianya kepada hidup kita. Dan Tuhan pengen lihat apakah kita juga setia kepada Tuhan. Mari adik-adik, Kak Edo undang kita semua bangkit berdiri.
Kak Edo minta kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita hormatin Tuhan Yesus. Kita hargain Tuhan Yesus. Kau boleh persiapkan hatimu. Kau boleh tutup matamu. Kesetiaan Tuhan itu gak tanggung-tanggung adik-adik. Dia rela mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia sayang sama kalian. Karena Tuhan Yesus mengasihi kalian. Apa yang bisa kita kasih buat Tuhan? Apa yang kita bisa kasih buat Tuhan selain muji dan nyembah Tuhan? Mari adik-adik, bawa penyembahanmu, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Tuhan udah baik, udah kasih mama papa yang mau jagain kita, yang masih bisa menafkahi kita adik-adik. Masih bisakah kita ngeluh sama mama papa? Ketika Tuhan udah nunjukin kesetiaannya, masih bisakah kita ngeluh? Tuhan, aku capek, masih bisakah kita ngeluh seperti itu adik-adik? Yuk Kak Edo mau kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau udah baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu pegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Ucap syukur ya Tuhan, mari katakan dengan lembut adik-adik. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Angkat tanganmu adik-adik. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sama-sama dengan Kak Edo. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau tunjukkan kasih setiamu. Benar Tuhan, Tuhan setia sama kami. Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin ketika kami belum nyebutin apa yang kami mau ya Tuhan, Tuhan Yesus sudah sediain buat kami. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan sayang sama kami, Tuhan cinta sama kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga mau ngomong kami sayang sama Tuhan, kami cinta sama Tuhan Yesus.
kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Yes. Tetap dalam hadirat Tuhan adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ya Tuhan, mungkin kami pernah nunjukin bahwa kami gak setia sama Tuhan Yesus. Mungkin kami pernah gak mau dengerin firman Tuhan. Mungkin kami pernah gak mau ngelakuin firman Tuhan. Atau mungkin kami juga pernah ya Tuhan malas beribadah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami buang sikap itu. Biarlah kami buang ya Tuhan. Biarlah kami boleh berubah ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, kami mau berubah. Karena kami pengen balas kesetiaannya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan hari-hari ini makin jahat. Mungkin kau sedih. Mungkin Tuhan sedih ngelihat tingkah laku atau perilaku manusia sekarang. Sama kayak di zaman Nabi Nuh, Tuhan sedih ketika ngelihat semua orang berbuat dosa, ketika ngelihat semua orang berbuat jahat. Tapi kami yakin ya Tuhan Yesus, bagi orang percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kami akan diluputkan dari yang namanya kebinasaan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, ketika di pintu rumah kami ada darah Tuhan Yesus, maka yang namanya malapetaka akan diluputkan di dalam kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Makasih ya Tuhan. Yuk adik-adik, ikutin Kak Edo berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, hari-hari ini mungkin jahat ya Tuhan. Banyak masalah. Ada pandemik virus yang bikin sedih hati. Tapi kami percaya ya Tuhan, orang yang percaya itu Engkau luputkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah pandemik virus ini boleh cepat berlalu. Badai ini boleh cepat berlalu. Kami katakan ya Tuhan, kami mau buang segala kuasa jahat, segala roh jahat yang berusaha masuk ke dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami gak mau dengerin kiri kanan kami. Yang mau kami dengerin adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami cinta Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengerti akan isi firman Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh punya hati seperti seorang Nuh. Hati yang setia, pegang firman Tuhan. Hati yang setia, menjalankan tugas dari Tuhan. Dan hati yang setia untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik tunggu sebentar. Nah,
hari ini itu adalah hari yang spesial. Kenapa? Kenapa spesial? Karena kita kedatangan tamu. Wih, penasaran gak siapa tamunya? Jadi tamunya ini adik-adik itu mama-mama cantik. Wih, udah siap belum? Jadi kita mau nyaksiin persembahan pujian dari perwakilan orang tua sekolah minggu. Oke, nah kalian pasang duduk manis-manis, duduk yang baik. Kita mau saksiin, siap? Siap? Oke. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan sama-sama doa penutup dan kita akan terima doa berkat. Mari kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kembali Kak Edo dan semua kakak-kakak yang sudah melayani. Biarlah terus urapi dan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang di rumah, buat Mbak Suster, Papa Mama semua. Tuhan, biarlah Engkau terus pelihara mereka di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan ada dalam tangan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena di situ kami bisa lihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Luputkan kami dari virus ini. Luputkan kami dari segala yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik, Papa Mama, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa Mama, Mbak Suster, adik-adik, semua kakak-kakak, bahkan siapa saja yang bisa menyaksikan acara ini. Terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan penghiburan Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati.